Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Sani, NIM 2001171. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas tentang obat-obat kemoterapeutik 2. Adapun anggota kelompoknya yaitu Rina Noviardani, Risa Pramudita, Roro Sani, Santri Ahmaniyah, Sari Uswatun Hasanah, Selpi Aulia Wibowo, dan Septi Dwi Anggras. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah mengampu mata kuliah farmakologi klinik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu kemoterapi. Dan kemoterapi itu adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh dan memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Sedangkan manfaat dari kemoterapi ini yaitu menurunkan ukuran kanker sebelum operasi, merusak semua sel-sel kanker yang tertinggal setelah operasi, dan mengobati beberapa macam kanker darah. Tujuan dan manfaat dari pemberian kemoterapi adalah yang pertama itu adalah mengobati, 2. mengontrol atau mengendalikan, yang ketiga itu paliatif, yang keempat itu mencegah penyebaran kanker, yang kelima itu menyembuhkan penyakit dengan menyeluruh, yang keenam itu memperlambat pertumbuhan sel kanker, dan yang terakhir itu adalah mengurangi atau meredakan gejala karena kanker tersebut. Selanjutnya akan membahas tentang penggolongan obat kemoterapeutik 2. Yang pertama itu ada obat antivirus, yang kedua itu ada obat antiprotozoa, dan yang ketiga adalah obat antihelmintik. Pertama yang akan dibahas yaitu adalah obat antivirus. Kita harus tahu apa sih definisi dari virus tersebut. Definisi virus adalah mikroorganisme yang bersifat parasit dengan menginfeksi atau memanfaatkan sel organisme biologis makhluk hidup lainnya seperti manusia, hewan, maupun tanaman sebagai inangnya. Virus tumbuh dan berkembang biak di sel organisme biologis makhluk hidup lain karena virus hanya terdiri dari selubung protein yang terbentuk dari DNA atau RNA saja dan tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi. Sedangkan definisi dari antivirus itu sendiri adalah sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi serta menghambat kemampuan untuk menggandakan dirinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembagian antivirus. Antivirus ini terbagi menjadi ada anti non-retrovirus dan anti-retrovirus. Untuk anti non-retrovirus ini ada penyakit herpes, influenza, HBV atau hepatitis B, dan HCV atau hepatitis C. Untuk penyakit herpes, biasanya obat yang dipakai itu ada acyclovir, ganciclovir, dan foscarnet. Sedangkan untuk influenza ada amantadin dan oseltamivir. Sedangkan untuk hepatitis B dan hepatitis C yaitu ada lamivudin dan interferon. Selanjutnya itu ada antiretrovirus, ada beberapa penyakit, yaitu yang pertama ada NRTI atau Nucleus Reverse Transcript Inhibitor, ada NTRTI Nucleus Reverse Transcript Inhibitor, ada NRTI yaitu Non-Nucleus Reverse Transcript Inhibitor, ada PI atau Protease Inhibitor, dan ada yang terakhir Viral Entry Inhibitor. Untuk obat yang dipakai dalam NRT ini ada zidovudin dan didanosin, sedangkan untuk NTRTI itu ada tenofovir, untuk NRTI ada nevirapin dan efavirenz, sedangkan untuk PI ada obat sacubitril dan ritonavir, dan yang terakhir untuk viral entry inhibitor itu dipakai enfuvirtide dan biciclam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat kemoterapi dari anti non-retrovirus. Yang pertama itu ada acyclovir. Mekanisme dari kerja obat ini adalah melibatkan efek samping dengan cara menghambat sintesis DNA sehingga mencegah replikasi dari virus itu sendiri. Untuk indikasinya itu ada varicella, herpes zoster, herpes labialis, herpes genitalis primer, herpes genitalis recurrent, dan keratitis herpes serta esenfalitis herpes. Untuk efek sampingnya itu ada mual, muntah, dan pusing. Namun acyclovir ini pada umumnya dapat ditoleransi dengan baik.
pemberian selama kehamilan tidak dianjurkan. Untuk kontraindikasinya sendiri itu pada pasien yang memiliki rawat hipersensitivitas terhadap acyclovir atau valaculovir. Untuk dosisnya itu ada 5 kali 200 mg untuk 10 harinya itu untuk HSV, sedangkan untuk herpes genital itu dosisnya 5 kali 200 mg untuk 1 bulan. Ada juga salep acyclovir itu 5%, 6 kali sehari itu untuk 7 hari pemakaian. Selanjutnya itu ada obat amantadin dan rimatadin. Mekanisme kerja obat ini yaitu memblokir aliran ion H+ yang melalui protein M2 menuju ke bagian dalam partikel virus sehingga mencegah on-counting partikel virus influenza ke dalam endosom. Kalau indikasinya itu ada antivirus dan anti-Parkinson. Efek samping ditimbulkan itu ada kegelisahan, kecemasan, agitasi, insomnia, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan gejala kejiwaan pada pasien dengan skizofrenia atau penyakit Parkinson. Kontraindikasi itu sendiri itu tidak diperkenankan bagi orang-orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu karena dapat menghilangkan efektivitas obat atau malah menimbulkan komplikasi. Untuk dosisnya itu 100 mg 2 kali sehari dalam pemakaian. Baiklah, dilanjutkan oleh saya Sari Sopinasana. Selanjutnya, yang ketiga adalah lamivudin. Mekanisme kerjanya yaitu menghentikan sintesis DNA secara kompetitif, menghambat polimerase virus, analog nukleotida asiklik, menghambat replikasi HBV sebagai DNA chain terminator, dan meningkatkan aktivitas sel NK dan menginduksi produksi interferon. Indikasinya yaitu mencegah dan mengobati HIV dan digunakan untuk mengobati hepatitis B kronis. Efek samping lamivudin yaitu batuk, pilek, sakit kepala, mual, diare, dan gangguan tidur. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap lamivudin. Dosis lamivudin pada dosis dewasa yaitu 100 mg 1 kali sehari. Pasien yang menderita hepatitis B dan HIV yaitu 150 mg 2 kali sehari atau 400 mg 1 kali sehari. Anak-anak usia kurang dari 2 tahun yaitu 3 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Selanjutnya, penggolongan obat kemoterapi 2 bagian antiretrovirus. Yang pertama itu zidofudin. Mekanisme kerja menghambat enzim lever transkriptase yang digunakan virus HIV untuk berkembang biak. Dengan begitu, jumlah virus dapat berkurang dan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan baik. Untuk indikasinya, terapi infeksi virus HIV, profilaksi transmisi maternal fetal selama kehamilan dan persalinan serta profilaksi, dan memiliki efek samping mual, muntah, sakit kepala, kelelahan, anemia, neutropenia, dan miopati. Terjadi kontraindikasi reaksi hipersensitivitas dengan terapi zidofudin sebelumnya. Dosis zidofudin secara oral pada dewasa sebanyak 200-300 mg 2 kali sehari. Pada anak kurang dari 18 tahun, dosis tersebut diberikan berdasarkan pada berat badan pasien, yaitu dengan dosis 4 sampai kurang dari 9 kg, yaitu 12 mg per kilogram berat badan, itu 2 kali sehari. Selanjutnya, untuk pada berat badan 9 sampai kurang dari 30 kg, dengan dosisnya 9 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Yang kedua, tenofovir. Mekanisme kerja mengganggu sintesis DNA HIV melalui penghambatan kompetitif reverse transcript dan penggabungan ke dalam DNA virus. Indikasi terapi antiretroviral atau ART, hepatitis B kronis, dan infeksi HIV. Efek samping yang terjadi yaitu mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Tenofovir ini dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Kontraindikasi, reaksi hipersensitivitas dengan tenofovir sebelumnya. Dosis tenofovir yaitu 300 mg sebagai 1 pil sekali sehari. Yang ketiga, nevirapin. Mekanisme kerja nevirapin yaitu menghambat efek transkript yang berada pada HIV dengan cara berikatan langsung dan menyebabkan gangguan situs katalitik enzim, sehingga menghambat aktivitas polimerase DNA dependen dan RNA dependen. Indikasinya tata laksana HIV. Efek samping yang terjadi yaitu reaksi alergi, mual, muntah, diare, nyeri perut, pireksia, mialgia, peningkatan enzim hati,
nyeri kepala, dan hepatitis serta gangguan hepat. Kontraindikasi yaitu gangguan hepat derajat, sedang atau berat, dan penggunaan sebagai profilaksi pasca paparan. Dosis nevirapin yaitu 200 mg per hari untuk 2 minggu yaitu di masa awal, dan kemudian 400 mg per hari atau 200 mg 2 kali sehari. Yang keempat, sapinavir. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat protase yaitu enzim yang dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Indikasinya obat antiretroviral, mengobati atau mencegah penyakit HIV. Efek samping yang terjadi, mual, diare, dan sakit perut. Kontraindikasi, reaksi hipersensitivitas dengan sapinavir sebelumnya. Dosis sapinavir 1000 mg diberikan 2 kali sehari bersama dengan ritonavir 100 mg 2 kali sehari. Pada pasien HIV naif atau pasien HIV yang belum pernah mengonsumsi obat antiretroviral 500 mg, itu diberikan 2 kali sehari bersama dengan ritonavir 100 mg 2 kali sehari untuk 7 hari pertama pengobatan. Lalu, dosis tersebut ditingkatkan menjadi 1000 mg dan diberikan 2 kali sehari. Selanjutnya, obat antiprotozoa. Nah, protozoa ini merupakan protista yang menyerupai hewan dan bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis, mirip dengan hewan. Protozoa dapat bergerak secara aktif. Protozoa ini terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu flagellata, amuba, ciliata, dan sporozoa, yang masing-masing jumlahnya sekitar 103. Nah, selanjutnya, obat antiprotozoa adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah atau pengobatan penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi yang paling terkenal akibat infeksi dari protozoa, yaitu malaria, disentri, dan trichomoniasis. Nah, infeksi pada antiprotozoa ada 3, yaitu malaria, disentri, dan trichomoniasis. Pada malaria, terdapat penggolongan obat yaitu kemoterapeutik, yaitu ada kloroquine, dixicycline, hidrokloroquine, mefloquine, primaquine, pyrimethamine, quinine, dan sulfadoxin. Selanjutnya disentri penggolongan obat ada paromomsin, dixicycline, chloroquine, metronidazole, dan dehydromitin. Selanjutnya trichomoniasis, penggolongan obat kemoterapik ada metronidazole. Penggolongan obat kemoterapik pada malaria yang pertama yaitu chloroquine. Mekanisme kerjanya yaitu efektif membunuh skizon dalam darah dengan cara merusak membran sel parasit melalui proses oksidatif. Memiliki efek imunomodulator dan antiinflamasi, serta dapat menghambat replikasi beberapa virus. Indikasinya terapi malaria juga untuk amebiasis ekstraintestinal, serta sebagai antiinflamasi pada rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus sistemik. Efek samping yang terjadi yaitu gangguan penglihatan, tinnitus, neuromiopati, mual, muntah, diare, gangguan liver, gangguan kulit, sakit kepala hingga kejang, hipotensi serta gangguan jantung dan darah lainnya. Kontraindikasi, reaksi hipersensitivitas dengan kloroquine serta pasien dengan riwayat gangguan retina, psoriasis, dan porfiria. Dosis kloroquine yaitu dosis awal 10 mg per kilogram berat badan kloroquine basah atau maksimal 600 mg. Dosis lanjutan pada hari pertama setelah 6 jam yaitu 5 mg per kilogram berat badan kloroquine basah atau maksimal 300 mg. Dosis hari kedua dan ketiga, dosis tunggal tiap hari 5 mg per kilogram berat badan kloroquine basah maksimal 300 mg. Baiklah, di sini materi selanjutnya yaitu mengenai penggolongan obat kemoterapi 2. Yang pertama, paramycin. Mekanisme kerja yaitu menghentikan pertumbuhan parasit yang terdapat di usus sehingga infeksi dapat teratasi. Indikasinya, infeksi parasit seperti ambies di saluran pencernaan. Efek sampingnya yaitu diare, mual atau muntah, nyeri perut, hilang nafsu makan, rasa panas dan terbakar di dada atau heartburn. Kontraindikasi, reaksi hipersensitivitas dengan paramycin atau antibiotik aminoglucosida. Dosisnya, ambies di saluran pencernaan dosis 20-25 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 5-10 hari. Terapi tambahan untuk encephalopati hepatik dosisnya yaitu
4.000 mg dosis terbagi selama 5-6 hari. Efeksi diametomida flagellis dosisnya adalah 25-30 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 7 hari. Yang kedua, metronidazole. Mekanisme kerja yaitu menghambat sintesis asam nukleat dengan merusak DNA. Sebagai antiprotozoa mendestruksi protozoa tersebut, sedangkan sebagai reaksi sinteser efektif mampu merusak